Balapan MotoGP 2020 digelar di periode yang salah. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, mengomentari jalannya balapan di MotoGP 2020. Melihat sejumlah pembalap kerap kali berbicara khusus soal cuaca, Pernat pun menilai balapan musim ini digelar di periode yang salah. Pada sejumlah balapan, para pembalap MotoGP memang kerap kali mengeluhkan soal kondisi cuaca. Mereka menjadi begitu berhati-hati kala cuaca menjadi sangat panas ataupun tiba-tiba dingin. Kondisi ini salah satunya terjadi di MotoGP Prancis 2020. Hujan deras yang mengguyur sirkuit Le Mans di hari pertama rangkaian MotoGP Prancis 2020 telah membuat sejumlah pembalap menghadapi halangan tersendiri. Valentino Rossi sendiri mengakui kala itu bahwa hujan telah membuat sirkuit menjadi basah dan cuaca menjadi dingin. Alhasil, penampilannya menjadi tidak maksimal. Kini, di MotoGP Teruel 2020, sejumlah pembalap kembali menyoroti soal cuaca. Sebab, kondisi di sirkuit Aragon dinilai cukup dingin. Kondisinya berbeda dari balapan seri perdana yang juga digelar di Spanyol. Kala itu balapan diketahui berlangsung sangat panas. Mendapati kondisi ini, Carlo Pernat pun memberi komentar. Menurutnya, situasi ini harus tersaji karena balapan digelar di periode yang salah. Tanggal balapan sejumlah seri memang harus mengalami perubahan sebagai imbas merebaknya pandemi virus corona. Mereka berlomba dengan suhu yang tidak biasa. Di Jerez saat itu suhunya mencapai 40 derajat dan sekarang sangat dingin. Menurut pendapat saya, ini adalah faktor pembeda. Ini adalah kejuaraan yang aneh karena selalu ada 3 balapan berturut-turut dan mereka balapan di periode yang salah. Dalam kejuaraan normal, masalah beradaptasi dengan ban baru pasti sudah diatasi oleh semua orang pada saat ini, kata Carlo Pernat. Quartararo ogah dapat masalah ban lagi di MotoGP Teruel. Usai finish ke-18 dan pulang tanpa poin di Aragon akhir pekan lalu, Fabio Quartararo mendegakkan kepala jelang MotoGP Teruel di trek yang sama. Fabio Quartararo mengaku tak ingin dapat masalah lagi akhir pekan nanti. Dalam pekan balap di Aragon, Quartararo start dari pole position, namun terjun bebas ke posisi 18 pada pertengahan balapan dikarenakan ban belakang lunak yang kurang grip dan juga ban depan medium yang mengalami anomali tekanan. Ia pun tak ingin ini terulang di seri Teruel. Quartararo juga menyatakan mengingat ia dan timnya sudah terbukti cepat dalam lap tunggal hingga bisa meraih hasil baik dalam sesi kualifikasi, kini mereka harus menemukan cara untuk mendapatkan ritme ideal dalam balapan demi meraih kemenangan lagi. Kami tahu bahwa ritme lap tunggal kami sangat baik di Motorland Aragon, yakni hal yang cukup penting demi mendapatkan posisi yang baik untuk start balapan. Namun, untuk balapan, hal ini tak terlalu penting dan Anda butuh lebih dari itu, kata Quartararo. Quartararo pun bertekad mencari settingan motor yang tepat agar membantu YZR M1 untuk meningkatkan ban belakang dan juga memastikan ban depannya mempunyai tekanan yang tepat. Ia yakin jika solusi untuk masalahnya bisa ditemukan, ia bisa meraih hasil gemilang di Teruel. Kami harus meningkatkan grip ban belakang, konsistensi ban depan kami, dan mencari solusi untuk masalah kami pada balapan sebelumnya. Kami akan bekerja dengan tim demi melihat di mana kami bisa memperbaiki diri. Jadi kita lihat saja nanti. Kami mempunyai potensi meraih hasil baik di trek ini, tutup Quartararo. Pol Espargaro finish ke-12, KTM tidak puas. Manajer tim KTM Red Bull, Mike Leitner, mengomentari hasil balapan Pol Espargaro di MotoGP Aragon 2020. Melihat Pol hanya finish di urutan ke-12, Leitner mengaku tidak puas. Pil pahit memang harus ditelan Pol Espargaro kala mentas di sirkuit Aragon. Memulai balapan dari urutan ke-12, Pol akhirnya hanya bisa menyelesaikan balapan di urutan yang sama. Padahal, Leitner menilai ada potensi bagi pembalapnya tersebut untuk finish di posisi 10 besar. Tetapi, hal itu tidak bisa terjadi karena kinerja motor KTM diakui kurang baik pada balapan tersebut. Kini, Leitner pun bertekad untuk memperbaiki dengan cepat motor balap timnya agar hasil manis bisa diraih di balapan selanjutnya.
Pasalnya, balapan seri ke-11 MotoGP 2020 akan digelar di sirkuit yang sama yakni Aragon. Dengan tajuk MotoGP Teruel 2020, balapan digelar pada akhir pekan ini. Kami tidak meningkatkan performa motor dalam 2 sesi latihan. Jadi, Anda bisa mengatakan bahwa Anda berjuang untuk hasil yang sangat bagus dalam balapan. Anda dapat maju dalam balapan, Anda melihat itu juga. 2 atau 3 lap pertama sangat menentukan untuk balapan. Seandainya Brad Binder atau Pol Espargaro berada di grup dengan Dovizioso, mereka akan membalap bersamanya sepanjang balapan. Waktu putaran kami akan memungkinkan hal itu. Tapi, start dari baris keempat tidak cemerlang untuk Pol. Dia terjebak sekali dan kehilangan 2 tempat. Kami memiliki kecepatan untuk finish ke-6 atau ke-7. Tapi, tidak bisa diabaikan, kami tidak puas dengan performa motor di balapan pertama Aragon, kata Mike Leitner. Dovizioso tahu penyebab Mir bisa tampil begitu cepat di MotoGP 2020. Andrea Dovizioso kagum dengan perkembangan Joan Mir di MotoGP 2020. Namun, ia menilai semua itu dapat terjadi karena Mir mengendarai motor Suzuki yang makin lama semakin kompetitif. Menurut Dovizioso, motor Suzuki telah berkembang sangat pesat, terutama pada titik-titik tertentu. Dovizioso melihat motor GSX-RR itu mengalami peningkatan yang jauh lebih baik di bagian pengereman, tikungan, dan traksi yang mana kini menjadi sangat kuat sehingga memungkinkan untuk meniadakan defisit tenaga. Gara-gara hal itulah motor Suzuki dapat tampil lebih cepat dari Ducati, terutama saat mencoba keluar dari tikungan. Dengan mampu melaju cepat saat ingin keluar dari tikungan, maka penggunaan ban belakang pun dapat diminimalisir. Dengan jarangnya tak memaksimalkan kinerja ban belakang saat di tikungan, maka membuat kondisi ban masih baik-baik saja ketika balapan memasuki lap-lap terakhir. Dapat menghemat kondisi ban hingga akhir lap jelas sangat menguntungkan Mir. Hal tersebutlah yang membuat Suzuki tampil baik di akhir balapan. Saya pikir mereka sangat bagus dalam pengereman, sangat mirip dengan kami, jauh lebih baik di tengah tikungan. Akselerasinya tidak sebagus kami, tapi mereka bisa keluar dengan kecepatan yang lebih. Saat Anda keluar dengan kecepatan lebih, Anda tidak bisa menggunakan ban belakang terlalu banyak, tidak perlu mengangkat dan menggunakan tenaga karena Anda membuat kecepatan di tengah tikungan, kata Dovizioso. Sementara Ducati, Dovizioso mengatakan Desmosedici tidak bisa melakukan apa yang dilakukan motor Suzuki. Jadi, bagi Dovizioso, motor Suzuki hampir sama dengan Ducati, tapi lebih handal ketika berada di tikungan. Jadi, menurut saya mereka menggunakan ban yang lebih sedikit. Itulah alasan mengapa Alex Rins dan Joan Mir sangat bagus di akhir balapan. Kami dapat berakselerasi lebih banyak dari tengah lintasan lurus hingga akhir. Tetapi, jika Anda kehilangan beberapa kilometer pada bagian pertama akselerasi, dibutuhkan banyak meter untuk dapat mengejar Suzuki karena Anda kehilangan kecepatan, tutup Dovizioso. Valentino Rossi kini terlihat menyedihkan. Mantan pembalap MotoGP, Casey Stoner, mengaku prihatin melihat karir Valentino Rossi di MotoGP saat ini. Rossi dinilai tampak menyedihkan karena tak lagi bisa bersaing memperebutkan kemenangan dalam setiap balapan seperti dahulu kala. Rossi yang sudah menginjak usia 41 tahun memang masih terus menjalani karir di ajang balap MotoGP. Ia bahkan telah memastikan bakal mentas di MotoGP pada 2021 dengan bergabung ke tim satelit Yamaha yakni Petronas SRT. Melihat Rossi masih terus menjaga karir panjangnya di MotoGP, Stoner justru merasa sedih. Ia prihatin melihat penampilan The Doctor yang kesulitan bisa bersaing memperebutkan hasil manis di setiap balapan. Padahal, di mata Stoner, Rossi adalah pembalap yang siap melakukan berbagai cara untuk menang. Juara dunia 9 kali itu dinilai ganas di atas sirkuit saat masih membalap bersama Stoner di atas sirkuit. Sayangnya, pandangan Stoner terhadap Rossi soal hal tersebut kini tampak sudah tak lagi ada. Standar dari pembalap asal Italia itu dalam balapan dinilai sudah menurun. Rossi dinilai benar-benar menghadapi kesulitan soal penampilannya. Terbukti, musim ini Rossi kerap mengalami nasib apes dalam balapan.
Ia gagal finish di 3 seri beruntun MotoGP 2020 hingga kini tengah tercecer ke posisi 14 di klasemen sementara MotoGP. Kakak dari Luca Marini pun dipastikan tak bisa memperbaiki posisinya di klasemen dalam waktu dekat ini karena tengah terjangkit corona. Bagi saya, ketika saya balapan melawan Rossi, dia adalah seorang pemenang. Seorang pembunuh, dia melakukan segalanya untuk memenangkan balapan. Namun, sekarang 5 besar atau podium seperti kemenangan baginya dan itu menyedihkan bagi saya. Dia melakukan segalanya untuk memenangkan balapan, tetapi hari ini dia tampaknya mengalami kesulitan melakukan ini, kata Casey Stoner. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.